Sesungguhnya Al-Quran diturunkan tidak lain kecuali untuk suatu tujuan yang agung, yaitu sebagai pelajaran dan petunjuk dalam kehidupan ini. Adapun pada saat ini, banyak manusia yang meninggalkan kitab yang mulia ini, tidak mengenalnya kecuali hanya pada saat-saat tertentu saja. Misalnya, mereka ada yang hanya mengenalnya pada saat di bulan Ramadan saja. Memang benar bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Namun tidak sepantasnya seorang muslim berpaling dari kitab yang mulia ini di luar bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keutamaan yang begitu banyak bagi para pembacanya meskipun di luar bulan Ramadan. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kesempurnaan pahala. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29-30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijarah lan tabura liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Keutamaan yang kedua yaitu syafaat bagi pembaca Al-Quran. Dari Abu Umamah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan. Karena bulan ini merupakan bulan Al-Quran. Para ulama as-salaf as-sholih, bila menghadapi bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan membaca Al-Quran lebih banyak dari bulan-bulan lainnya. Mereka menyibukkan diri dengan tadarus Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, dan qiyamul lail dengan membaca ayat-ayatnya agar mereka beruntung mendapat syafaat dan puasa dari puasa dan Al-Quran yang mereka baca, serta agar mendapatkan ridho dan surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang ketiga yaitu pahala yang berlipat ganda bagi yang membaca Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah radhiyallahu an bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran adalah perhiasan ahlul iman. Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan jeruk limau, harum baunya dan enak rasanya. Dan perumpamaan bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu bagaikan buah kurma, tidak ada baunya, namun enak rasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran berarti ia telah menghilangkan salah satu sifat esensinya, yaitu baik pada dohirnya. Ini merupakan kekurangan bagi pribadi seorang muslim yang seharusnya mampu membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan mentadaburinya, tapi justru melalaikannya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, setelah kita mengetahui
pahala besar bagi orang yang membaca Al-Quran, maka mari kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya secara istiqomah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan